Ayah mah ya udah pasti paling stabil. Ayah paling stabil. Paling stabil kalau Ayah ini. Ayah adalah bapak dari anak-anak Alter Ego. Dan jangan lupa penenang bagi Alter Ego. Widih, Weh. ini Leo Murphy yang aku nanti pengen lihat mic check. Apakah dia masih seperti dulu? Atau nantinya akan ada coach-coach baru. Iya. Coach baru. Panik gak? Aku yang panik nih kalau enggak gitu. Gantian ya. Iya, jadi gantian. gantian. Ini anti-match. Anti-match. Dengan adanya pelindung dan juga dokter dan Persik. Belum ada ya plus satu ayang Persik ya, belum hadir. Ya karena kan lagi berjuang juga. Oh iya, sama-sama. Sesama pejuang jungler. Sesama berjuang loh mereka. Oh, iya. Wah, ini Bang Otat yang enggak Dari tadi aku habis-habis. dengar tuh di belakang. Yes. Baik semangat ya. Udah, Iya. aku dengar. Aku dukung baik Iya. katanya gitu. Mungkin ya. Kenapa? Mungkin banyak yang lihat di FTV, apalagi di Nimo TV, ketika viewer mensupport Bae. Hah? Tapi ternyata lebih terharu lagi Kenapa? ketika ngeliat langsung. Kayak Iya. misalnya tadi viewer bilang, aku marahin dia karena dia ngatain Bae aku gitu. Oh. Beneran maksudnya di real life-nya tuh dijaga Bener-bener juga. dijagain gitu loh. Dijaga. Jadi iri ya. Bukan dari Jose juga lo. Dulu Oke, dan ini dia. Fanny masih menjadi respect dari tim Alter Ego nampaknya. 3 kali. Dari kedua belah pihak agak sedikit ketampar. Kayaknya Assassin masih belum kayak nggak bisa ya. Lancelot, Fanny tadi masih masuk band. Grok akhirnya masuk banding Facebook sekarang EVOS Legends. Tadi untuk di game yang kedua kan kebetulan EVOS Legends yang pertama. Sekarang Alter Ego yang kedua dan Groknya itu pun masih di band di pihak Alter Ego Esport. Iya. Kayak di game yang pertama, persis banget. Persis ya. Kemungkinan apakah mereka bakal nge-ban Kara Baxia lagi, tapi kemungkinan Baxia juga bisa diambil sih first pick untuk Alter Ego. Ntar aku mau baca dulu nih. Yes, baca apa tuh? Baca Enggak, koran. Bukan, aku kan screenshot banyak banget tuh kemarin yang patch notes ya kan. Yes. Dan sebenarnya yang paling diuntungkan tuh masih banyak banget loh ternyata hero-hero yang masih belum digunakan juga yang udah di buff. Oh. Beleric. Iya. Ada Wah, Hilda sih udah keluar tadi Hilda Hilda udah akhirnya kan. keluar. Hilda kan akhirnya udah keluar. Aduh, Hilda udah keluar ya ampun. Kenapa? Aduh, pusing bala BRB ya. Cakep-cakep isinya empel. Astagfirullahaladzim. Astaga. Udah lah, kita lihat Grok aja dulu lah yang sudah diamankan ini. Oi, alas ya boy. Nih guys ya, makanya kalian tuh berdoa supaya semoga ini menjadi endemik ya. Semoga kalian bisa ke MPL Arena merasakan nikmatnya Amin. kayak kita para caster ngeliatin cakep-cakep ya. Amin. Kalau saya ngeliatin pantun, cakep. Iya. Kalau mau Kayak bocah gitu. ngaca, cakep. Cakep Iya. ya. Mau apa? Asik makan gratis. Mobil Yeah, dong, asik. mobil motor dong. Mobil. Yuk. Roket. Oke, tapi kita bakal balik lagi dengan adanya Hilda kah yang diamankan karena agak cukup merepotkan seperti di game sebelumnya. Aku mau ngomongin soal satu item Among yang the Plan. sebenarnya Among the Plan if. Nah, Kalau mereka mau ambil Digi sebenarnya bisa aja, cuma ya Jadi- Digi sama Chow juga oke atau Dairot. iya. Dairotnya kebuka loh. Ya, Dairot juga boleh. Dairot di EXP Wah, lah ya. Dairot oke Ini sih banget sih. bocor sih. Iya, Dairot Digi- oke Digi banget Dairot sih. oke banget soalnya dari Ini- teman-teman dari EVOS Legends sudah kayak punya kesempatan buat ngebuka itu. Bisa Masya lawan Masya juga kalau udah mulai masuk-masuk ke arah jungle. Dairot nih oke banget Dairot sih. Oh, mereka pakai itu. Pakito Pakai itu anti-match. berarti iya anti match. Dia mau mainin rotasinya. Clear wave Cutting yang lebih minion. cepat. Iya, clear wave yang lebih cepat. Proxy minionnya juga bisa Sama diandalkan. dia bakal ngandalin team fight cutting dari belakang, flanking. Dan jangan lupa untuk nantinya bisa ngebantu ke arah mid lane juga tentunya. Tapi sisi powernya kayak kurang nggak sih? Area of Karena effect. mereka kan nggak bawa Kagura di sini, bawa Lilia. Oke. Tapi yang lebih bahaya adalah di sisi kiri sebenarnya juga masih bisa memiliki kesempatan untuk Parsha. Iya. Walaupun Parsha untuk beberapa belakang ini bukan menjadi Atau salah satu Lunox. pilihan utama. Lunox. Lunox oke, tapi Parsha juga bukan menjadi hal yang buruk karena Iya untuk sih. menggapai seorang one-one ini One-one sangat ya? sangat Ya, mudah. atau Luoya aja sekalian. Oh, Heronya Udil. Lui juga oke. Iya. Tapi Lui terlalu dekat gak sih, Be? Ya, Cecilion ternyata. Dan Melissa. Udil Cecilion. Udil Cecilion. Menarik. Yang biasanya dia menggunakan hero evac, untuk sekarang dia akan memberikan Damage. satu damage utama, atau bahkan bisa dibilang ini akan menjadi poros utama. Still high ground defensive, Udil tipikal. Iya, Udil tipikal. Iya, dia selalu mainin benar-benar high ground-nya. High ground hero untuk Udil. Dan last pick Florin untuk oke RRKT. banget. Iya, kalau kayak gini udah Florin tuh pakai Florin. Florin Digi oke. Tapi kalau Digi tuh kayak ya powernya dia untuk nge-ganking lebih oke aja di early. Sama ini kayaknya agak cukup kurang, Be, untuk fight terakhirnya. Ditutup-tutup pergerakannya kayaknya. Karena nggak ada CC yang terlalu memaksimalkan
butuh Digi gitu loh. Iya sih. Iya. Kecuali tadi dia ngambil sisi lagi ya dari Alter Ego. Yes, kayaknya Florin oke banget. Apalagi Atau Florin Kufra. dominance. Kufra boleh. Kufra boleh. Franco. Wow, pick off. Oke. Ternyata Main sama Karina. sepertinya Main sama Karina. dia bakal mau main sama Karina nempel dan ini Reknya bakal mencoba untuk mengganggu gimana caranya dari segi jungling early-nya ya Baxia yang kita tahu dari tadi benar-benar tidak terganggu, mau coba untuk diganggu perlahan-lahan sih, apalagi dengan kehadiran dari ya satu hook-nya ini bisa direset dari purple buff-nya atau bahkan mungkin nantinya akan mengganggu ke bagian gold lane agar dari Melisanya tidak akan bisa farming. Tapi harus diperhatikan, ini berbeda dengan adanya Franco agak sedikit pisau bermata dua. Riskan banget. Kalau misalnya gameplaynya mereka nggak berhasil, Cimo, untuk melakukan pick over ini bakal bisa Bukan hero fight masalahnya. Yes, bukan hero fight. Jadi mereka akan sedikit terbengkalai di mid to the late game. Dengan item-item yang sudah jadi dari musuhnya, tapi kali ini kita bakal langsung saksikan aja untuk penentuan. Siapakah yang akan mendapatkan poin di game yang ketiga? Akankah EVOS Legends atau Alter Ego Esports? So, buat kalian semua, lagi-lagi ini adalah game terakhir untuk hari ini. Langsung dukung di kolom komentar karena kita bakal menuju ke Land of Dawn. EVOS Legends, mana suaranya? Jangan mau kalah. Alter Ego, mana suaranya? Wow, tentunya tidak mau kalah di game yang ketiga dan kali ini lihat sudah dirusuh dari pemain EVOS Legend Leo Murphy yang gak ada takutnya dan kali ini mau tidak terlalu memaksa juga dari Leo Murphy bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan Seliboy yang akan di cover tentunya dengan cukup baik oleh seorang Udil di area midnya. Lihat, Leo Murphy kali ini benar-benar mengganggu pergerakan tapi ternyata masih belum efektif survive di depan sana. Agak sedikit terlambat, Udil melakukan poking damage dan jangan lupakan Udil di sisi sebelah kiri. Lihat, ada seorang RKT yang benar-benar menghantui dengan pergerakan dari seorang Franco. Iya, ini dengan adanya RKT yang berdiri aja di situ udah membuat seorang Udil tentunya ketar-ketir dan tidak mau terlalu overcommit ke RKT ini bakal coba untuk mengganggu ke arah seorang Seliboy. Untung aja retributionnya ditahan semaksimal mungkin ya. Iya. Karena kalau tidak agak cukup sedikit berbahaya dan sedangkan di arah top lane saat di Clover benar-benar diganggu pergerakannya. Damage masih terlalu sakit dari seorang Nino dan Clover terzoning out. Lihat rotasi yang dilakukan dari Versik memberikan sedikit impact terhadap Leo Murphy. Tapi Leo Murphy tidak ada kasih ampun. Dengan tidak adanya seorang healer dari tim EVOS Legends, Profesor Kadir. Iya. Beda dengan game sebelumnya. Ini akan menjadi mindset kayak udah gue tabrak aja. Ya lihat Seliboy itu kayak juga berani banget, apalagi kalau misalkan Reknya ketahuan dan nggak ada boost di sana. Oke, flicker terdapat kanan. Iron Hook-nya nggak berhasil memancing Mania, mantap. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Harus pulang. Ini cukup berbahaya kalau dipaksakan. Dan lihat, pick over gameplay dari EVOS Legends masih belum berhasil. Karena EVOS Legends harus memiliki itu sekarang. Dia harus benar-benar mengganggu entah Nino, entah siapapun itu. Karena apa? Gameplay yang mereka siapkan dari draft pick-nya seperti itu, bro. Iya, dan ini bakal lebih ke adu mungkin dari retribution, tapi di sisi lain Iron Hook-nya udah on point, namun ternyata Versik dengan Demon Slayer sih. Ini jawabannya. Benar banget, bisa mendapatkan objektif total dengan cukup mudah tentunya. Sementara di area atas kali ini lihat Clover yang mencoba untuk mengharaskan dan bahkan ada satu buah go away, tapi ternyata Clover sudah terbang ke atas ke langit tinggi dan first blood jatuh ke tangan RKT. Ternyata teroutplay, lihat uang di sana memang spesialisasi dan mastering yang dimiliki dari seorang Clover tidak bisa dikaleng-kalengkan. Masih coba untuk membantu. Jika Seliboy pilihan telah dikeluarkan dan ada versi depan sana RKT pun harus tumbang, tapi Seliboy akankah menjadi korban selanjutnya. Versi berhasil memecah. Lihat gembosan dari seorang Seliboy di arah top lane. Iya, tembakan kali ini tidak mau dari seorang Leo Murphy, tidak mau terlalu memaksakan tim fight di area atas. Dan jangan lupa untuk beli Garuda Splash karena kalian bisa dapetin diskon 50% untuk pembelian tiket MPL Season 9 di Cinepolis. Alright, dan bakal lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends, mereka coba untuk mendominasi di arah jungle bottomnya. Dia coba untuk ganggu Seliboy, The Miracle Boy. Kali ini bakal terreset. Anti-match. Ada sedikit damage di arah mid lane. Udil bakal coba dihajar. Lihat yang Grigol tapi anti-match. Memotong tiba-tiba. Dia datang merubah segalanya menjadi lebih indah. Black Juice telah dilakukan. Flicker dan bahkan One masih bisa selamat. Anti-match melakukan clear minion. Tapi lihat Clover di depan sana masih mau lebih Versik. Memberikan sedikit impact. Tapi ternyata Puppetnya masih mau lebih Nino. Struggle is real, berbeda dengan sebelumnya karena sebelumnya ada Leo Murphy dan untuk kali ini Leo Murphy masih berada jauh dari pergerakan dari El Nino. Iya, dan bahkan tidak mau terlalu memaksakan di area atasnya, memaksa untuk lebih mundur, tapi RKT ternyata yang sudah ketahuan dan langsung
Flicker mundur dari seorang RKT, tapi langsung gak hanya connect karena seorang Pai bakal coba di follow up. Kali ini mulai maju, tapi ternyata Pai masih bisa bertahan. Gak lihat anti-match, gak lihat. Kami lihat? Enggak lihat. Karena barusan Bloody Honey udah on point tapi balik lagi ya. Untuk dari eksekusinya Almost. kurang matang dan kurang damage tentunya untuk menumbangkan ke arah Survive. Oke, Survive masih selamat. Meanwhile dari top lane Clover kali ini masih dapat bertahan. RKT nggak ada flicker berbeda. Langsung Eldino mencoba membantu dan di sini Leon Murphy bersama dengan Eldino berhasil mendapatkan satu. Watt akan counter outplay. Kali ini tapi damage yang diberikan terlalu banyak di arah mid lane. Membuat Wan harus hilang. Anti-match is coming. Nongol straight telah dikeluarkan. Tapi anti-match tertangkap dan bahkan flicker telah digunakan membuat anti-match tumpang. Gak bisa kabur kemana-mana. 4 poin dimiliki Alter Ego dan bakal coba disusul dari segi goal difference-nya. Masalahnya Udilnya nggak tumbang juga loh barusan. Walaupun udah ada Angry Gloom dan bahkan Magic Shockwave yang digunakan. Tapi Wan tidak mendapatkan takedown ke arah Udil. Iya, dan bahkan memang dia udah gak punya Black Shoes lagi. Tadi sudah dipakai dari Black Shoes-nya. Flicker nggak ada. Iya, benar Flicker udah dipakai juga. Jadi mau gak mau ini geng yang dilakukan sama Alter Ego efektif banget dan Kayak bahkan counter menambah- setup nggak sih? Tapi hitungannya? sebenarnya itu bisa Betul. ter-outplay kalau misalnya damage-nya cukup. Karena ini kan masih di early. Iya. Dia nggak memiliki damage. Karena itu lihat Angry Gloom-nya pecah di situ semua. Mereka Iya. berkumpul ke arah seorang One-nya semua. Sebenarnya bisa, cuma sayangnya memang belum ada damage. Damage-nya Damage-nya belum cukup kurang. ya. Kurang. Masalah utamanya makin late game juga ya makin kebuka bagi Radiant Armor. Tapi apakah itu bakal cukup damage-nya? Dan Leo Murphy susah banget untuk nangkap dia dengan screen pop out-nya. Dia tidak akan bisa terhentikan. Oke, Nino respect sekarang. Lihat, gameplay dari seorang Nino yang tadinya dominasi, agak mundur. Dia tahu Clover walaupun nggak dapetin point kill, tapi dia dominasi dengan adanya damage yang cukup besar. Leo Murphy di depan sana, berikan seorang Eldino, mencoba untuk mendapatkan satu buah crossbow offense, tapi ternyata belum. Clover belum bisa terbang. Leo Murphy One tertangkap, masih ada Black Shoes anti-match is coming. Lihat knockout strike-nya, berhasil mendapatkan satu dan maka Nino memilih untuk mundur. Go away, dikeluarkan respect. Anti-match again and again datang. Tinju dibalas Pak Wan. Itu tiba-tiba ada Kang potong ya dari area blind spotnya dan langsung menumbangkan satu pemain itu Sally Boy. Dua kali sih. Iya, 2 kali tumbang. Tadi Udil, Tadi terus pertama yang juga kedua, gitu ya? iya, yang kedua Sally Boy langsung tiba di badan. Udil sekarang kayaknya udah lebih aware Aha. karena anti match ini bisa di mana-mana. Balik lagi dengan double jabnya, ya Pak Kito apalagi ya mau mainin rotasi. Iya. Oke, tapi lihat dia fokus ke arah turretnya. RKT di belakang sana terkena damage. Anti-match mencoba untuk membantu. Knockout strike dikeluarkan, berhasil mendapatkan Nino. Wow. Dan bahkan satu hit terakhir. Lihat yang dikun dari Wan dan dua orang latar. Oh, play. Jalan top lane. Play oleh pemain dari EVOS Legends dan bahkan ini lagi-lagi ya respect yang dimana Alter Ego mereka harus aware mungkin dengan pergerakan atau mungkin rotasi dibawain sama EVOS Legends. Gila anti-match ya kan. Abis lihat knockout strike yang gak kelihatan kali ini langsung. Tinju dibalas tinju. Monyok 2 orang. Satu tarikan Iron Hook. Belum berhasil mancing mania mantap. RKC masih melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan Iya. Clover again and again menjadi salah satu poros utama kalau menurut gua. Dia ini benar-benar sangat mengerikan. Nah ini dia ada fun fact by Grab juga dari MPL season yang ke-8 hingga MPL season yang ke-9 win rate 1-1 dari Clover. Masih 0% dari total 3 kali di pick. Mengingat ini adalah hero kemenangan dari EVOS Season Legends 7 ya? untuk Clover season yang ke-7. Ya. Season 7, tapi lihat Leo Murphy depan sana. Harusnya udah diberikan sedikit informasi, tapi lihat Clover masih coba untuk bertahan. Nggak berhasil di pick off. Masih memberikan sedikit pressure di arah bottom lane dan Sally Boy bersama menurut dengan aku ya, kawan-kawan yang berbahaya di arah bottom EVOS lane. Legends ini harus menutup gamenya secepat mungkin sebelum nantinya dari Udil atau bahkan Nino punya Iya. power spike yang lebih mengerikan di late game karena ya ingat ini Cecilian high ground defender. Oh, informasi telah diberikan. Rek langsung digigit, ternyata nggak berhasil. Kebating mania mantap. Nino berhasil diamankan. Angry Gloom bahkan Wan harus menggunakan satu public untuk mendapatkan seorang Red Clover, Melissa. Red Clover. Lihat Clovernya. Dan bahkan Clover di depan sana berhasil membuying time. Udah terbang Udil, where are you going my friend? Double kill didapatkan oleh seorang Clover. Gila itu space dari seorang Clover free banget semuanya nahan badan di area depan biar weakness pointnya pecah dari Clover, crossbow tank kebuka dan itu mungkin dari prediksi gitu sama seorang Clover Udilnya nggak bakal bisa survive. Yes, dan langsung Profesor itemnya. Iya, apalagi udah punya Demon Hunter Sword loh. Jadi kalau misalkan HP tebal kayak teman-teman dari Alter Ego kayak gini udah pasti bakal jebol dan dia akan menuju ke arah Malefic Roar dan air. Oh ya, mancing mania mantap. Berhasil mendapatkan survive. Kali ini surprise attack yang dilakukan EVOS Legends berhasil dan bahkan 4.000 gold difference dipimpin oleh EVOS Legends. Tapi lihat best impact-nya. Benar-benar bisa melakukan clear minion dengan cukup cepat. Dan ini menit yang ke-8. Udah mulai harus respect Profesor dan juga Momushan. Ini karena damage-nya juga ya dari Clover yang udah memiliki 2 item tentunya. W1 mungkin bisa jadi pilihan item yang ketiga.
kalau misalnya memang Clover mau respect terhadap damage dari seorang Nino atau Leo Murphy yang bisa nabrak ke arah seorang Clover. Iya. Masalahnya juga kalau misalkan makin late game makin mengerikan sih. EVOS Legends harus benar-benar maksimalin source yang mereka dapatkan. Oh, dan bahkan kali ini lihat Silky Boy yang sudah mulai ditangkap begitu saja. Bakal tabrak balik pasti Infinity dari seorang One yang masih punya Blacklist. Tapi tidak bisa bertahan begitu lama. Dan bahkan lihat RKT mencoba untuk menarik ke arah seorang Silky Boy. Dan bahkan lihat covernya. Crossbow of Tank terbuka. Tapi Nino masih bisa survive. 2 tumbang dari Alter Ego Esports. Oh, lihat Anti-Match masih mau lebih. Lihat Anti-Match di depan sana. Bakal coba dapetin Melissa. Anti-Match. Lihat tiba-tiba sedikit-sedikit masih mau lebih. Ini dia Dr. Maxel Leonardo. Tidak pernah puas. Dan bahkan keuntungan yang banyak didapatkan oleh tim EVOS Legends. Aku lihat di minimap. Dia sedikit-sedikit dan langsung flicker. Boom. Tinju di balas tinju. Kang Potong mulai datang Kang dari Potong. mana saja. Dan ini ya yang harus dikhawatirkan oleh pemain dari Alter Ego. Kalau kita ngeliat replay ya KB. Iya, replaynya kayak benar-benar on point banget dari targetingnya. Ada Iron Hook lah, ada pemisah team fight lah, bahkan Anti-Match ini benar-benar sulit banget untuk di take down. Karena apa? Karena lihat dia pembagian dealing damage-nya nggak cukup dari teman-teman Alter Ego Esports. Nggak ada yang nge-burst selain Udil. Oh, Sally Boy mancing mania batal di komen. Dan bahkan Sally Boy dapat kembali kali ini bakal coba ditumpangi langsung ke belakang. Udil hilang. Ini bencana. Looking for media. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka mendapat keuntungan dan RKT. Sayang sekali. Mancing mania tidak mantap untuk kali ini. Tapi Leo Murphy versus everybody. Mania? Cannot survive tonight. Nggak bisa bertahan malam ini. Udah banget lihat flicker ini bawa RKT. Nggak sanggup untuk menangkap ke arah seorang Pai. Tapi berhasil untuk ngedapetin turret di area mid kali ini inhibitornya. Langsung berfokus terhadap OGD dan dilihat body hand-nya. Connect. Dan bahkan di wipe out. Hampir ter-wipe out. Tetapi Udil kembali lagi hadir ke lane of dawn. Mencoba untuk melakukan clear minion. Almost is never enough. Tidak pernah cukup. Walaupun berhasil hampir ter-wipe out. Mereka tidak berhasil melakukan one strike push. Lagi. Mereka berhasil memaksa team fight. Mereka masih mau lebih. Gila, Langsung ke Clover. Soltek karena belakang Leo Murphy yang menjadi targetnya ternyata tidak efektif. Nggak berhasil mendapatkan apapun. Celebrity Miracle Boy berhasil menghilangkan Bapak Lord yang terhormat di arah base-nya. Iya, nggak ngedapetin straight push ke area base, tapi 3 inhibitor tumbang semua, Ji. Gila, rushing banget ini. Malah menurut aku EVOS Legends harus sebisa mungkin ya di bawah menit yang ke-15 sampai dengan 18. Ini yang kamu bilang ya, Be? Iya, nutup gamenya karena apa? Karena ini Udil hati-hati loh. Dia udah punya Winter. Crossbow of Tank gak bakal berasa. Meskipun dengan High KD ground 0. defender. Ya, Iya. itu urusan belakang. Late game, KD, gold, dan segala macam gak berpengaruh. Karena apa? Karena Benar. dengan item semuanya bisa dipegang. Plus Dan- dengan stack yang dia punya nantinya. Nah, itu yang lebih mengerikan. Cecilian di late game. Tamparannya ini layaknya tamparan apa Ranger Mas? Tamparan seorang mantan di saat lagi sayang-sayangnya. Dan bakal lihat di tengah sana RKT. Bakal coba diganggu. Betty Pack. Second close. Hello, Kali boy. boy. Target lagi didapatkan. Anti-Match masih mau lebih. Persik masih bisa melakukan stiker-stiker dengan ada satu buah. EVOS roar di depan sana. One anak dari Bonti. Memberikan stiker distraction. One, what are you doing? Masih ada Black Juice tapi lihat langsung get saved by Master. Astaga, Clover looking for the best. Ini bencana. EVOS Legends take the game. Wow, 2-1 EVOS Legend masih bisa untuk men-secure kemenangannya di leg yang kedua dengan 2-1. Lihat betapa bahagianya pihak-pihak dari EVOS Roar. Gak sih, ini Clover benar-benar disiplin. Gila Clover sih. benar-benar komit. Gak peduli apapun yang terjadi. Weh. Oh, Ican. 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 Oh. Wow, Ini dia. disiplin Ini sih. dia. Ini penyelamat EVOS untuk hari ini. 0% it's okay. Gak Yang masalah. penting Yang penting terbang dulu Ke ke atas dengan Ke crossbow of Tank. atas. Ini dia hero power Benar. lagi dan lagi ya. Hero power itu emang berbahaya. bener-bener Apalagi kalau misalkan emang di tangan yang tepat. hero powerful, hero comfort Dan juga. mastering. Surprise pick, jangan lupa. Bener-bener. Itu Franco, kayak sebenarnya kita tahu, untuk seperti resiko yang udah sempat kita bahas sebelumnya. Kalau kena oke, kalau nggak kena, Hit or miss ya. untungnya berkali-kali kena. Oke, dan lihat ini dia. Oh, bentuk Iwan sportivitas. Anama dari Ponti membawa kemenangan untuk EVOS Legends. Kembali Kembali ya. Iwan. Benar-benar memberikan aroma baru, aroma Wah. segar, dan ini dia respect antara kedua belah tim. Ini Ini dia. yang sebenarnya mahal. Kenapa? Karena para pemainnya emang bertanding di dalam in-game-nya aja. Ya, Iya. Selepas itu mereka berteman, Masih temenan. menunjukkan sportivitas dan tentunya perdamaian. Karena tidak ada yang berperang di sini kecuali nanti di Land of Dawn. Ini tapi gua harus akui Clover
benar-benar bersinar like a shining bright like a diamond Iya. untuk di match kali ini di game yang ketiga. Jangan begitu Bejon. Gak usah ikut-ikut. Gak usah ikut-ikut. udah. Si Bejon makin HD. Bener, itu di belakangnya juga disertai dengan Laraji. 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 Kalian lihat nggak? Itu Iya. Laraji loh yang kanan.